Ternyata Raden Sutajaya Mas masih hidup. Peristiwa selamatnya Raden Sutajaya Mas dari serangan keris Nagarunting menggegerkan Keraton Cirebon, sehingga ia dihadapkan ke keraton pada Sultan Cirebon untuk diminta keterangan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata selamatnya Raden Sutajaya Mas dari amukan keris Nagarunting karena ia memiliki penangkalnya, yaitu sebilah keris Kiai Setan Kober yang selalu ia selipkan dalam pinggangnya. Keris Setan Kober mampu menghilangkan efek negatif keris Nagarunting, sehingga keris itu tidak lagi menjadi bahaya para penjaga gedung Jimat Silaradeno, pusaka Kesultanan Cirebon. Selepas peristiwa itu, Sutajaya pun dinaikkan pangkatnya menjadi prajurit yang lebih tinggi. Lalu pada waktu itu Raden Sutajaya Mas dilibatkan dalam berbagai operasi militer menghadapi musuh-musuh Kesultanan Cirebon. Atas jasa-jasanya dalam setiap pertempuran, Raden Sutajaya Mas dianugerahi oleh Sultan Cirebon sebidang tanah untuk dirinya dan anak cucunya atau keturunannya. Tanah yang dianugerahkan Sultan Cirebon itu sekarang menjadi sebuah desa bernama Desa Gebang, wilayah Cirebon. Setelah pengangkatan Raden Sutajaya Mas sekaligus menjadi penasehat militer kerajaan, keberanian dan kesaktian Raden Sutajaya Mas kini dikenal luas. Tak lama kemudian Kesultanan Cirebon menghadapi konflik besar dengan Kerajaan Galuh. Perang pun pecah, melibatkan berbagai pasukan dan strategi yang rumit. Raden Sutajaya Mas turut memimpin pasukan di garis depan dengan keberanian dan kecerdikan. Ia membawa pasukan Cirebon meraih kemenangan. Keris Setan Kober selalu setia menemani, seolah-olah memberikan kekuatan luar biasa pada pemiliknya. Setelah perang usai, Sultan menganugerahi Raden Sutajaya Mas gelar kehormatan Pinangeran, sekaligus memberi tanah di sebelah timur Cirebon sebagai tanda penghargaan dan kepercayaan. Di atas tanah pemberian Sultan Cirebon, Raden Sutajaya Mas mendirikan sebuah pedukuhan yang kemudian dikenal dengan nama Gebang. Desa ini menjadi pusat kehidupan baru, berkembang pesat berkat kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Sebagai Arya Gebang, Raden Sutajaya Mas membangun hubungan erat dengan rakyat dan para tetua adat. Ia menjaga tradisi sekaligus mengadaptasi budaya baru yang dibawa oleh Kesultanan Cirebon. Gebang pun tumbuh
menjadi tempat yang makmur, strategis, menjadi bagian penting dari wilayah Kesultanan Cirebon. Menurut naskah kuno, di situs makom Astana Gebang Ilir tertulis kisah tentang Raden Sutajaya Mas. Dalam versi ini, ia dikenal sebagai Adipati Anom Suteja Keling. Dalam pencarian sebuah keris setan kober yang hilang, Raden Sutajaya Mas bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Putri Siti Mata Ngaji. Kisah cerita mereka berkembang dan sang ayah mertua Siti Mata Ngaji memberikan keris setan kober yang hilang dan emas sebagai bekal hidup baru mereka. Sejak saat itu Raden Sutajaya Mas juga dikenal dengan gelar Adipati Anom Sutajaya Mas. Makamnya kini berada di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Namun dalam naskah lain yang ditemukan, yaitu naskah Mertasinga, kisah tentang asal usul Desa Gebang, berbeda. Disebutkan bahwa pendiri Gebang adalah seorang pemuda bernama Suta Agung, putra dari Pangeran Cirebon bin Pangeran Pasarian atau Pangeran Muhammad Arifin dari istri selirnya. Suta Agung dibesarkan oleh Ki Gede Wana Haji, seorang tokoh sesepuh yang dipercaya. Suta Agung lalu diberi wilayah Gebang untuk dikelola dan memperoleh gelar Pangeran Gebang. Itulah tadi kisah Pangeran Sutajaya Mas. Apabila versi yang berbeda, banyak kelalaian nama, gelar, tahun, tempat, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Bagi yang baru menyimak channel kami, Bani Hidayatullah, matur kesuwun. Terima kasih atas subscribe, like, share, komen, bijak dan santun. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.